Mbak Viva. Assalamualaikum. Ada Bu Sun, Mbak Viva, Mbak Sam. Selamat pagi, Pak. Mbak Viva, ini pengujinya siapa nggih? Pak Jatmiko kali Busani, Pak. Siapa? Bapak Jatmiko kali Busani. Bu? Busani. Busani ki sapa? Busani Umul Firdaus. Baca Bu Suni, Bu. Oh, Bu Suni. Maaf, Bu. Bacaannya yang di Garu. Bu Suni Umul Firdaus. Ketuanya siapa? Pripun, Pak? Ketuanya siapa? Ketuanya Prof Ayu niku, Pak. Oke, sebentar. Pak Jat, di WA belum? Mas Awan? Mas Wawannya izin terlambat katanya, Pak. Dapatkan itu iya. Sesuai atau belum itu memisahkannya dengan substansi pasal dan Mohon maaf Pak, ini saya sambil nguji sebentar gini. Nanti saya gabung setelah ini, Mbak.
Ya kali Pak. Monggo Prof. Ayu bisa dimulai ujiannya, Prof. Sudah jam 10, Prof. Oke, sebentar ini masih entry meeting SPI. Setelah entry meeting baru saya buka, nggih. Oke, Prof. Demikian yang bisa Oke, baik. Bisa dimulai, nggih. Ini yang sudah hadir. Pak Lego sampun. Bu Suni sampun. Oke, Prof. Sampun. Oke, nggih, baik. Kita mulai, nggih. Oke, Prof. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Penguji, Pak Dr. Lego, Bu Dr. Suni, dan Pak Dr. Jatmiko. Nanti mudah-mudahan beliau hadir, serta saudara mahasiswa teruji Mbak Alilah ya. Nanti nggih, Prof. Baik, marilah kita buka acara ujian seminar hasil tesis ya, atas nama Saudara Alifah Fitri R. Ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan memberikan kemudahan bagi Mbak Alifah dalam ujian seminar hasil pada pagi hari ini. Baik, langsung saja Mbak. Panjenengan diberi waktu 10-15 menit untuk pemaparan. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, masukan, konfirmasi dan klarifikasi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian tesis saya yang berjudul Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sragen. Untuk latar belakangnya saya mengambil penelitian ini yaitu berdasar tujuan diadakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sragen yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa sertifikat yang terbit berupa sertifikat ganda, yaitu di mana satu lokasi bidang tanah terdapat 2 hak milik atau 2 hak yang terdaftar. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu apakah dasar validitas kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua, apakah pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sragen sudah dapat memproduksi sertifikat yang berkepastian hukum. Yang ketiga, apa akibat hukum dari sertifikat ganda yang dihasilkan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Kantor Ketanahan Kabupaten Sragen. Untuk metode penelitiannya, dalam penelitian ini, jenis penelitian saya yaitu penelitian normatif. Yaitu penelitian merupakan proses menemukan aturan hukum untuk menjawab atau menemukan suatu prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menghasilkan argumentasi dan teori konsep baru untuk menjawab permasalahan. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data kepustakaan di sini yaitu dengan menelaah buku-buku bacaan yang mendukung penelitian ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan data lapangan, saya menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden penelitian. Dan untuk metode pendekatan, di sini saya menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Untuk metode pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang saya teliti. Untuk pendekatan konseptual, pendekatan yang dilakukan karena belum adanya aturan hukum mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan ini bermula dari pandangan doktrin dan berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk sumber bahan hukum, di sini saya menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum bacaan berupa buku, makalah, ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier di sini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk metode analisis data, di sini saya menggunakan analisis data deduksi silogisme, yaitu dengan pengajuan premis mayor yang bersifat umum dan yang kemudian pengajuan premis minor yang bersifat khusus. Kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sehingga menjadi konklusi. Untuk yang pertama yaitu pembahasan saya yaitu mengenai dasar validitas kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di sini instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang PTSL atau tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dikeluarkan untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum dalam pendaftaran sistematis lengkap.
Dalam instruksi Presiden tersebut, dalam bagian 2, Presiden menekankan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membuat peraturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap dan, untuk kepemilikan dan penguasaan hak miliknya, di mana dikeluarkannya Permen ATR, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dikeluarkan dengan dasar kewenangan delegatif yang bersifat diskresioner. Dalam hal ini, kewenangan menteri yang berasal dari kewenangan presiden yang bersifat diskresioner menghasilkan peraturan menteri tersebut yang disebut dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah peraturan yang bersifat khusus dan dibentuk berdasarkan kewenangan diskresi atau kewenangan bebas. Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu Peraturan Menteri ATR garing KBPN nomor 6 tahun 2018 yang merupakan peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan menteri tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97, yaitu mengenai pendaftaran tanah sistematis, mengenai asas publisitasnya, yang dimana pasal 26 PP 24 tahun 1997 mengenai pengumuman hasil penelitian data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah secara sistematik yaitu 30 hari kalender. Sedangkan dalam Permen ATR garing KBPN nomor 6 tahun 2018 pengumuman hasil penelitian data fisik dan data yuridis adalah 14 hari kalender. Hal tersebut bertentangan. Hal tersebut peraturan menteri yang merupakan peraturan kebijakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah. Peraturan menteri dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal tersebut, sesuai dengan pernyataan HHITAS Natabaya bahwa peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengenai pengujian terhadap peraturan kebijakan, yaitu dengan menggunakan asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kewenang, tidak keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sehingga dalam hal ini Peraturan Menteri ATR nomor 6 tahun 2018 belum dapat memberikan kepastian hukum karena adanya pasal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi dengan dikeluarkannya pasal 88 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2001 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, maka pasal 24 Permen ATR garing KBPN nomor 6 tahun 2018 telah memiliki dasar legalitas karena dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang merupakan peraturan pengganti yang merupakan perubahan dari PP 24197 dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa percepatan pendaftaran tanah mengenai pengumuman hasil penelitian data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah secara sistematik yaitu 14 hari. Untuk yang kedua, apakah pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sragen sudah dapat memproduksi sertifikat yang berkepastian hukum? Berkepastian hukum di sini yaitu erat kaitannya dengan esensi keteraturan yang akan menyebabkan seseorang hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, sertifikat merupakan tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Menurut Ali Ahmad Komsah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang terdiri dari salinan
buku tanah, surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu bagi satu kesatuan, ditentukan oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP 24197, sistem publikasi di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang artinya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Permasalahannya, dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sragen, terdapat beberapa sertifikat muncul dengan tumpang tindih atau ganda. Data yang saya dapatkan dari kantor pertanahan Kabupaten Sragen yang ada 2 sertifikat di sini. Yang pertama yaitu sertifikat hak milik nomor 146 Desa Kaliwerdi yang seluas 7.200. Sertifikat ini tumpang tindih dengan sertifikat hak milik nomor 03351 Desa Kaliwerdi seluas 1.945. Di mana sertifikat hak milik nomor 03351 Desa Kaliwerdi tersebut merupakan sertifikat yang dikeluarkan dari kegiatan PTSL. Dalam kasus ini, sertifikat yang dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah adalah sertifikat lama, yaitu sertifikat hak milik nomor 146 Desa Kaliwerdi, di mana menurut penelitian kantor pertanahan Kabupaten Sragen, sertifikat tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam warkah kantor pertanahan Kabupaten Sragen. Dikarenakan juga bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat lama yang dikeluarkan pada tahun 1980. Untuk yang kedua yaitu sertifikat hak milik nomor 2516 Desa Wonotolo yang seluas 369 meter persegi. Sertifikat ini tumpang tindih dengan sertifikat hak milik nomor 04073 Desa Wonotolo yang seluas 420 meter persegi. Adapun sertifikat yang dikeluarkan dari hasil PTSL yaitu adalah sertifikat hak milik 04073 Desa Wonotolo. Dalam kasus sertifikat ganda tersebut di atas, adapun sertifikat yang dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Sragen adalah sertifikat yang dikeluarkan dari hasil PTSL. Dikarenakan hasil penelitian data fisik dan yuridis terhadap sertifikat nomor 02516 Desa Wonotolo telah sesuai warkah kantor pertanahan Kabupaten Sragen, dan sertifikat tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2008 sehingga masih tergolong dalam sertifikat baru dan data sesuai dengan buku tanah. Adapun yang menjadikan faktor munculnya sertifikat ganda dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sragen, yaitu yang pertama, lolosnya pengecekan data yuridis dan data fisik terhadap hak atas tanah yang didaftarkan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dan yang kedua, pencoretan buku C desa yang terdapat di kantor pertanahan Kabupaten Sragen baru dilakukan pada tahun 1997, sehingga hak atas tanah yang didaftarkan sebelum itu belum dicoret dalam buku C desa, sehingga ketika didaftarkan maka hak atas tanah tersebut dapat lolos dalam penelitian atau pengecekan data yuridis. Dan yang ketiga, pendaftaran tanah di PTSL akan bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk mendata pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak kelurahan atau desa yang bekerja sama dengan masyarakat untuk mendaftarkan sertifikatnya dengan alasan sertifikat tersebut hilang. Dan yang terakhir yaitu kurang pahamnya masyarakat mengenai alas hak atas tanah yang didaftarkan dalam program PTSL. Dengan demikian, maka pelaksanaan PTSL yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan pasal 2 ayat 2 Permen ATR KBP nomor 6 tahun 2018 dan yang seharusnya memperhatikan asas-asas pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 PP 24197, terutama asas aman, yaitu yang berarti pendaftaran tanah harus dilakukan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya memberikan jaminan kepastian hukum.
yang sesuai dengan tujuannya itu sendiri. Tapi dengan adanya berbagai kendala dan kurang cermatnya kantor pertanahan dalam melaksanakan penelitian data fisik dan data yuridis, maka dengan demikian kantor pertanahan Kabupaten Sragen belum bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Untuk yang ketiga, apa akibat hukum dari sertifikat ganda yang dihasilkan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh kantor pertanahan Kabupaten Sragen? Yang pertama, sertifikat ganda itu adalah sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah yang diuraikan dua sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam ini pula disebut sertifikat tumpang tindih atau overlapping. Baik tumpang tindih bidang seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari bidang tanah tersebut. Sertifikat ganda merupakan sertifikat yang cacat hukum administrasi sesuai dengan pasal 107 huruf G Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah. Terus sertifikat ganda muncul dalam proses PTSL yang merupakan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum yang diterbitkan karena permohonan. Dasar hukum pembatalannya yaitu pasal 108 sampai dengan 118 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara saya di kantor pertanahan mengenai penyelesaian munculnya sertifikat ganda di kantor pertanahan Kabupaten Sragen, adapun alurnya seperti demikian. Adanya permohonan mengenai munculnya sertifikat ganda oleh pemegang hak atas tanah. Kemudian kantor pertanahan Kabupaten Sragen akan melakukan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah tersebut mengenai kedudukan sertifikat dan akibat hukum dari sertifikat ganda tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Dalam hal ini, penelitian tersebut mengenai penelitian data fisik yaitu berupa lokasi, batas, letak bidang tanah, dan untuk penelitian yuridisnya berupa status bidang hukum tersebut. Kemudian hasil penelitian dari kedua sertifikat tersebut, manakah yang memiliki dasar fisik dan data fisik dan data yuridis yang mendekati dengan data BPN atau yang data kantor pertanahan Kabupaten Sragen, yaitu buku tanah atau warkah kantor pertanahan. Yang terakhir yaitu keputusan pembatalan sertifikat. Keputusan pembatalan sertifikat ganda di kantor pertanahan Kabupaten Sragen menggunakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, di mana pemegang hak akan melepaskan tanahnya secara sukarela, yaitu salah satu sertifikat yang berdasarkan hasil penelitian kantor pertanahan. Sertifikat tersebut tidak sesuai dengan berkas warkah atau data kantor pertanahan. Kemudian sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada BPN dan dikembalikan pada kantor pertanahan Kabupaten Sragen dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga akibat munculnya sertifikat ganda sebagai produk PTSL dapat dinyatakan berlaku, akan tetapi kembali lagi pada hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sragen. Untuk kesimpulannya, berdasarkan Permen ATR garing KPPN nomor 6 tahun 2018, peraturan tersebut merupakan peraturan kebijakan. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara asas publisitas dalam pasal 26 PP 24197 mengenai pengumuman hasil fisik, pengukuran data fisik dan data yuridis, pendaftaran sistematis lengkap yang diumumkan secara 30 hari, sedangkan dalam Permen ATR nomor 6 tahun 2018 pasal 24 pengumpulan data fisik dan penelitian data yuridis selama 14 hari. Di mana dalam hal ini seharusnya peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat dan sampaian dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu di mana peraturan menteri yang akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Akan tetapi Permen ATR tersebut bertentangan dengan PP 24 1997. Namun demikian, dengan dikeluarkannya pasal 88 tentang percepatan pendaftaran tanah yang merupakan perubahan PP 24197, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, maka pasal 24 Permen ATR garing KPPN Nomor 6 Tahun 2018 telah mempunyai dasar legalitas. Untuk kesimpulan yang kedua, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Mengenai sistem publikasi yang dipakai adalah sistem publikasi negatif yang tidak murni. Dalam penerbitan sertifikat PTSL, data yang diterima panitia merupakan data yang diterima peserta kepada perangkat desa, sehingga dalamnya peserta tidak menekan data fisik secara langsung, sehingga keabsahan dalam pelaksanaan PTSL kemungkinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Dan pelaksanaan PTSL tidak memperhatikan asas aman, sebagaimana berdasarkan pasal 2 PP 24197. Hal tersebut dikarenakan adanya bidang tanah yang sebelumnya sudah terdaftar, tapi dalam buku CD Desa Kantor Pertanahan belum tercoret, maka bidang tanah tersebut dapat muncul kembali apabila lolos dalam proses pemetaan bidang tanah dan pembuktian data fisik dan yuridis, sehingga dengan demikian dapat memunculkan sertifikat ganda. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu sertifikat ganda adalah sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan sertifikatnya. Sertifikat yang cacat hukum dapat memunculkan tuntutan berupa pembatalan sertifikat. Pembatalan sertifikat atas tanah tersebut diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999. Pelaksanaannya, pembatalan sertifikat ganda yang muncul dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah dengan cara musyawarah dengan pelepasan hak atas tanah secara sukarela yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau pemegang sertifikat. Namun apabila tidak menginginkan diselesaikan secara musyawarah, dapat diselesaikan mengikuti peraturan pasal 108 sampai 118 Peraturan Menteri Negeri Agraria atau KBPN nomor 9 tahun 1999. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu Badan Pertanahan Nasional diharapkan merevisi atau memberikan solusi dari dilaksanakannya pengumuman data fisik dan data yuridis antara Permen ATR nomor 6 tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 sehingga terdapat sinkronasi antara peraturan menteri dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, dalam pelaksanaan program PTSL diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama kepada perangkat desa yang ikut membantu melaksanakan program PTSL mengenai hak atas tanah yang dapat didaftarkan dalam program PTSL, sehingga tidak terjadi lagi munculnya sertifikat ganda. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan. Sudah selesai, Mbak? Sudah, Prof. Ya, tolong di close dulu screen-nya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Alifah ya. Kesempatan sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya mengundang Bapak, ini pengujinya Bu Suni, Pak Jatmiko. Ya, Bu Dr. Suni, monggo dipersilakan. Terima kasih Prof. Ayu, selaku Ketua Penguji. Selamat pagi Pak Dr.
Lego, Pak Dr. Jatmiko Anom, Mbak Afifah, selamat, panjenengan sudah masuk dalam seminar hasil. Jadi kalau dilihat dari awal sebenarnya apa yang diperintahkan Ibu Ketua Penguji tadi 10 sampai 15 menit. Tapi paparannya sampai setengah jam lebih. Dan Mbak Afifah mestinya ini sudah diprediksi karena biasanya memang 10 sampai 15 menit itu harus berlatih dulu 10 sampai 15 menit itu berapa? Sampai 30 menit lebih dan Mbak Afifah membaca semua. Membaca slide yang Mbak Afifah tayangkan gitu ya. Ini sedikit catatan saja dari saya sebelum saya mengkonfirmasi terkait hasil penelitian. Ini seminar hasil nggih Mbak Afifah nggih. Saya menyimak dari awal sampai akhir karena saya juga sangat tertarik apa yang Mbak Afifah teliti. Terkait dengan tesis yang dipilih oleh Mbak Afifah. Kenapa milih judul ini, Mbak? Karena begini Bu, dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sragen, itu kan seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat, karena masih banyak di daerah Sragen yang pemegang hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat. Nah, dari program tersebut, maka pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya yang belum bersertifikat, dalam hal ini dengan bantuan pihak desa, dengan data yang ada di desa. Untuk singkat saja Mbak, pertanyaan saya kan mengapa Mbak milih judul ini, bukan menjelaskan isinya? Saya memilih judul ini karena adanya sertifikat ganda Bu yang muncul dalam pendaftaran PTSL di Kabupaten Sragen. Oke, baik. Jadi alasannya milih judul ini karena Mbak Afifah menemukan ada sertifikat ganda di Sragen, gitu ya Mbak ya? Karena kenapa saya tanya ini? Saya itu searching di internet banyak sekali judul persis seperti Mbak Afifah ini, cuman lokasinya beda-beda. Lokasinya beda-beda. Ada yang di Batu, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, tapi judulnya sama persis dengan yang dipunya oleh Mbak Afifah, yaitu kepastian hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Cuman bedanya ini di Kabupaten Sragen, ini di daerah-daerah yang lain. Maka saya tanya, kenapa kok milih judul ini? Itu mungkin bisa dijelaskan sekali lagi kenapa kok milih judul ini? Itu Bu ya tadi karena sistem pendaftaran. Ada sistem, Anda menemukan sertifikat ganda gitu ya? Oke, sehingga Anda tertarik untuk meneliti ini. Nah, kemudian yang diteliti itu peraturannya atau kondisi yang ada di Sragen? Peraturannya yang dihubungkan dengan kondisi hasil dari peraturan yang dihubungkan dengan hasil program PTSL-nya tersebut, Bu. Jadi peraturannya juga diteliti? Pertamanya kemarin peraturannya saya teliti, tapi dengan kan saya penelitian itu tahun 2020, terus tahun 2021 dikeluarkanlah dasar legalitas mengenai peraturan Permen ATR tersebut, Bu. Jadi sudah jadi sementara ini peraturan yang Mbak teliti ini sudah memberikan kepastian hukum belum? Sudah, Bu. Tahun 2021 terakhir. Peraturannya sudah memberikan kepastian hukum, gitu ya. Kemudian persoalan yang ada di Sragen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Sragen enggak? Belum, Bu, menurut saya. Jadi yang belum memberikan kepastian itu peraturannya atau implementasinya? Implementasinya, Bu. Implementasinya. Jadi persoalan peraturan nggak ada masalah ya? Tidak, Bu. Semenjak tahun 2021 kemarin. Oke, berarti peraturan nggak ada masalah, yang ada masalah itu pada tataran implementasinya. Maka menurut saya di kesimpulan itu jangan bicara peraturan kalau memang peraturannya nggak ada masalah. Iya kan? Yang jadi persoalan kan di Sragen. Jadi ada apa di Sragen itu? Sehingga menurut Mbak, peraturan Menteri ATR, undang-undang, PP yang mengatur tentang PTLS, itu ya, itu kenapa nggak bisa memberikan kepastian di Sragen? Jadi karena itu Bu tadi salah satunya itu buku C desa yang terdapat di kantor pertanahan itu baru dikeluarkan Sragen itu. Sragen tidak di seluruh kantor pertanahan di Sragen ya.
kantor pertanahan di Kabupaten Sragen itu baru dicoret sekitar tahun 1997. Seharusnya tahun 1995 itu sudah mulai pencoretan. Tapi kenapa kok nggak dicoret sejak 95? Nah, itu yang mesti dieksplor kan itu, sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat Sragen. Kenapa nggak dicoret tahun 95? Kalau berdasarkan wawancara itu karena sistem dan lain sebagainya, Bu. Berdasarkan wawancara saya dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Apa yang diwawancarai? Pihak itu, Bu, kepala tata usaha kantor pertanahan dan juga bagian panitia PTSL Bapak tersebut, Bapak sudah. Ada namanya ya. Artinya kenapa nggak dicoret? Itu karena sistem atau karena wegah atau karena lalai atau karena males? Karena sistem, menurut beliau, sistem administrasi dulu belum secanggih administrasi sekarang. Gitu, Bu. Nah, yang dulu ya seperti apa sistemnya? Itu, Bu, kalau dulu saya juga kemarin saya tanya jawabannya seperti itu, Bu. Nah, itu sebenarnya titik poin penelitian, Mbak Afifah kan di situ. Coba panjenengan buka kesimpulannya. Kenapa kesimpulannya bicara soal peraturan? Karena peraturan sudah clear. Saya baca sekitar 5 tesis, itu semua judul sama, peraturan nggak dibahas. Yang dibahas itu adalah kondisi di mana penerapan peraturan itu. Coba Mbak Afifah itu bisa buka itu yang ada di Jakarta. Dia bicara soal PTSL di Jakarta itu, dia uraikan di kesimpulannya. Kalau kemudian tesisnya yang ada di Batu itu, PTSL di Kota Batu khususnya di Desa X ini telah dilaksanakan sesuai dengan Permen ATR. Tapi kemudian di situ dia uraikan apa yang menjadi tidak pasti, itu kenapa? Ya, tidak memberikan kepastian hukum itu kenapa di Desa Batu itu sebabnya apa? Kalau kemudian di beberapa tempat lain juga dikatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pendaftaran tanah melalui PTSL dimaksudkan untuk memberikan jaminan. Justru peraturan itu memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah berupa sertifikat bagi masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel. Tapi itu dijelaskan bahwa di Jakarta itu kondisinya ada fakta tahun 2016 itu yang sudah sertifikat itu sekian ribu hektar, kemudian yang belum bersertifikat itu sekian, dan lain sebagainya. Dan itu diuraikan kenapa bisa kejadian seperti itu, sehingga yang secara aturan memberikan kepastian hukum, tetapi secara pelaksanaan tidak memberikan kepastian hukum. Nah, itu catatan dari saya. Jadi artinya kalau Mbak Afifah itu di kesimpulan malah bicara soal peraturan perundang-undangan, peraturan sudah clear, sudah nggak ada masalah. Karena hampir semua tesis kan ada ya, keaslian penelitian itu kan mengutip ya beberapa tesis yang pernah bicara soal itu. Coba panjenengan cek di Google. Ada 5 atau lebih bahkan, judulnya sama persis punya Mbak Afifah. Cuma belakang lokasinya yang diganti. Maka saya membayangkan hasil penelitian yang ditawarkan, disampaikan di sini, itu Mbak Afifah menceritakan, oh di Sragen itu ditemukan sekian ribu sertifikat ganda, oh sekian ribu tanah yang tidak bersertifikat, oh sekian ratus ini, sehingga kalau melaksanakan sesuai dengan peraturan, mestinya ini tidak terjadi. Kemudian Mbak melakukan analisis, kira-kira apa yang mesti dilakukan terkait dengan pemberian kepastian hukum bagi mereka yang memiliki tanah atau pada saat mereka melakukan pendaftaran tanah. Saya kira saya bukan ahli di bidang agraria, namun secara sistematikanya mungkin bisa dicermati kira-kira Mbak Afifah ini mau ngapain di tesis ini. Begitu saja Profesor Ayu, catatan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat jauh lebih banyak dibandingkan madorotnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nuhun Bu Suni. Mbak Alifah dikomentari tadi masukannya Bu Suni sudah dikomentari? Sudah tadi. Ya, dicatat ya. Nanti bisa didiskusikan. Baik, matur nuwun Bu Suni. Untuk berikutnya saya mengundang penguji berikutnya Bapak Dr. Jatmiko.
Monggo Pak Dr. Jatmiko dipersilakan. Selamat pagi Prof. Ayu, Prof. Selamat pagi. Lego dan Prof. Suni. Mohon maaf saya tadi terlambat masuk karena harus ada di bilik lain dulu, baru kemudian bisa bergabung agak terlambat. Terima kasih, saya pakai kesempatan saya untuk memberikan beberapa catatan kecil untuk Afifah ya. Afifah, kalau melihat gesturnya saya hafal betul dan Afifah ini berbakat betul menjadi notaris begitu ya. Saya 3 tahun terakhir bersama-sama dengan Prof. Lego ini kan ikut MPD lah, berinteraksi dengan notaris, dan ketika bertemu dengan notaris itu gesturnya ya hampir persis seperti Mbak Afifah ini. Jadi kalau ngomong itu ngeduprus terus seperti yang dikatakan oleh Bu Suni tadi itu. Ya sudah bakat lah Mbak Afifah ini nanti untuk menjadi notaris, paling tidak gesturnya sudah dapat. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua masih banyak ini ya yang teknis-teknis dulu, saya kira yang teknik penulisan nanti dilihat lagi di buku pedoman ya Afifah ya, tentang pernomoran, kapan menggunakan huruf besar, kapan menggunakan huruf kecil, tanda hubung. Undang-undang itu kan mestinya dipisah ada tanda hubung. Lalu kalau sudah menunjuk undang-undang tertentu kan U-nya harus besar, macam-macam itu ya. Lalu kemudian kata asing atau kalimat asing, cetak miring kayak begitu itu saya kira nanti silahkan lagi dilihat di pedoman, saya kira jelas di situ. Baik, ini yang kecil-kecil saja, nanti silahkan dicek kembali. Kemudian berikutnya terkait dengan substansi, banyak hal yang teknis ya, saya kira Pak Lego yang lebih paham nanti bisa memberikan kontrol atau cek terkait dengan materi atau data yang diperoleh oleh saudara Afifah. Saya mau melihat soal teorinya saja. Saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Suni tadi ya. Jadi melihat 1-2 lembar, bahkan 10 lembar pertama Google itu judul serupa dengan yang diajukan oleh saudara Afifah ini banyak. Dan ketika kemudian saya buka di tinjauan pustakanya, itu juga serupa tapi tak sama lah. Bahkan saya sendiri juga saat ini membimbing 2 tesis tentang kurang lebih tema yang sama, tentang sertifikat ganda dan pendaftaran tanah. Saya juga melihat di tinjauan pustakanya nyaris sama ya. Jadi menggunakan teori kepastian hukum, itu pun pakai teorinya Gustav Radbruch yang menurut hemat saya sudah agak kuno. Sebetulnya pasca Radbruch itu sudah ada banyak artikel, banyak pandangan-pandangan teori tentang kepastian hukum yang lebih modern lah, kira-kira begitu. Saya sih berharap mumpung masih ada waktu, Afifah bisa mengembangkan, tidak berhenti sampai kepada Radbruch ya. Ada yang Michael Otto, ada macam-macam. Lalu di Indonesia itu juga ada Profesor Nur Hasan Ismail dari Gajah Mada. Beliaunya juga masih eksis sekarang, gitu ya. Jadi saya minta ada updating lah supaya apa yang saudara tulis Alifah tulis dengan tema-tema serupa yang lain itu ada bedanya. Tidak hanya soal lokasinya seperti yang disinyalir oleh Prof. Suni tadi yang berbeda, tetapi juga coba deh cari atau perkaya deh tinjauan pustakanya dengan teori-teori kepastian hukum yang lebih modern. Siapa tahu dengan pendekatan teori yang lebih baru akan lebih aktual juga nanti hasil-hasil dari kajian yang dilakukan oleh Alifah. Baik, juga mungkin saya menyarankan ya sebelum masuk ke ke perspektif yang sifatnya teoritis terhadap kepastian hukum itu, ada introduksi masuk ke soal positivisme hukum. Baca bukunya Theo Heybers, saya kira itu orang Belanda tetapi sudah menjadi orang Indonesia, seorang pastor bahkan bukunya sudah di Indonesia kan tentang teori hukum. Nanti bisa dilihat dari buku itu, ambil saja saya kira buku tentang
positivisme hukum banyak. Jadi ada introduksi dulu sebelum masuk ke kepastian hukum, itu masuk melalui positivisme hukum untuk lebih mempertegas sebetulnya hukum apa yang digunakan di dalam kajian ini. Ya, konsep hukum apa yang akan digunakan dalam kajian ini. Dan nanti saya lebih menyoroti soal itunya saja ya, soal perspektif teoritisnya. Saya memberikan saran diusahakan untuk mengupdate teori tentang kepastian hukum, terutama ya ambil 1 atau 2 ahli yang sifatnya internasional, lalu kemudian juga ambil juga ahli yang sifatnya domestik atau nasional, yang tadi sudah saya sarankan. Saya kira banyak teori kepastian hukum itu dikembangkan dalam perspektif yang modern, saya kira banyak sekali, seiring dengan juga teori tentang keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Jadi, Radbrook itu hanya menjadi semacam pemantik saja, begitu ya, silahkan. Lalu kemudian dari Radbrook itu kemudian dikembangkan lagi untuk mengelaborasi teori-teori kepastian hukum yang baru, supaya tesis notariat Saudara Alifah ini lebih berkualitas daripada tema-tema serupa yang diajukan di berbagai macam dari berbagai macam program studi kenotariatan yang lain. Itu catatan saya saja, silahkan Alifah tanggapi. Ya Pak, untuk nanti kepastian hukumnya saya akan tambahkan yang lebih baru. Dan untuk introduksinya juga saya akan tambahkan, penyusunannya juga saya akan betulkan, Pak. Ya, sama ini ya, proporsi halaman ya Alifah ya, supaya juga nanti enak untuk dilihat ya, antara pembahasan dengan yang non pembahasan. Jadi bab 3 itu. Bab 3 itu kalau jumlah halamannya lebih banyak dibandingkan bab yang lain akan lebih indah lah sebetulnya. Ini soal proporsi saja ya, lebih soal lebih soal estetik sebetulnya. Tapi kalau itu bisa dilakukan, saya kira baik. Demikian saja, Prof. Ayu, catatan kecil dari saya kembalikan ke Prof. Ayu. Silakan, Prof. Baik, Pak. Baik, terima kasih Prof. Jatmiko, masukan dan pertanyaannya tadi sudah dijawab ya, Mbak Alifah. Terima kasih. Mohon nilainya ke Mas Wawan, Pak Jat, Bu Suni tadi. Baik, berikutnya Pak Dr. Lego Karjoko. Monggo, Pak Prof. Lego, dipersilahkan. Terima kasih, Prof. Ayu. Yang saya hormati Prof. Suni, Prof. Jat, Prof. Ayu, Mas Wawan yang suka berkedip-kedip. Semoga istrinya cepat sembuh, Mas Wawan ya. Dan Mbak Afifah ya, sudah masuk tahapan ini. Pertama begini, di Sragen berapa yang sertifikat ganda, Mbak Afifah? Saya dapat datanya cuma 2, Pak, yang dikasihkan. Saya minta lebih tapi cuma 2 yang diberikan dari Kabupaten Sragen. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang di data yang dikasihkan cuma 14-an itu. Nggih. Saya kalau lupa 13 atau 14. Di atas 10 kan jelas, di bawah 15. Itu sebabnya apa? Dan itu produk PTSL yang menarik kan? Iya, itu produk PTSL, Pak. PTSL itu kan untuk percepatan sertifikat. Nggih. Asas pendaftaran tanah apa, Mbak Viva? Berapa, Pak? Asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah, asas sederhana, aman, mutakhir. Yang kaitannya dengan kepastian hukum, asas apa ini? Asas aman, Pak. Nah, asas aman artinya apa? Dalam pelaksanaan pendaftaran, seharusnya kantor pertanahan Kabupaten Sragen lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan pengecekan datanya. Itu sudah ada di asasnya kan, di PP. Kemudian kita di pasal 19 UPA kita memakai sistem publikasi apa? Dari pasal 19 itu diketahui. Sistem publikasi negatif, Pak. Dari kata-kata? Nah, sistem publikasi negatif. Di pasal itu yang menunjukkan sistem publikasi negatif itu sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Alat bukti yang kuat, atau bukan alat bukti yang mutlak.
Iya, mutlak kuat. Kemudian konsekuensi dari sistem publikasi negatif ini apa? Jadi konsekuensinya dalam sistem publikasi negatif itu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga atau pihak yang lain. Kalau kita berkait kepastian hukum, kalau konteks hukum pendaftaran tanahnya kita bicara sistem publikasi pendaftaran. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan tadi yang ditanyakan Pak Jatmiko. Kemudian di Permen ATR yang 2018 itu kan bertentangan dengan PP 2497 dan PMA 393. Iya, Pak. Artinya cuma 14 hari. Artinya ini permen itu kan sebetulnya apa? Peraturan kebijakan. Syarat peraturan kebijakan yang baik itu kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya. Gitu. Kalau seperti itu berarti Permen ATR yang 18 itu ada validitas enggak? Tidak, Pak. Nah, tidak ada validitasnya. Dan itu mempertegas itu bertentangan juga dengan asas aman tadi. Orang tidak cermat dan tidak teliti. Ya. Sehingga dampaknya ya sudah tidak sertifikatnya yang tujuannya untuk kepastian hukum tidak berkepastian hukum. Jadi mesti diperdebatkan asas aman itu sistem yang digunakan negatif itu tidak koheren dengan asas aman yang di pasal 2 PP 2497 itu. Nah, kemudian berikutnya, apalagi ini permennya diperpendek kan jadi 14 hari. Nah, kemudian yang 21 gimana? Yang 21? Yang PP itu, Pak, PP yang terbaru, yang peraturan pemerintah yang terbaru itu ditambahkan bahwa percepatan pendaftaran tanah itu yang sistematis 14 hari. Dan yang sporadik menjadi 30 hari. Seperti itu, Pak. Itu bertentangan nggak dengan PP 2497? Itu sama PP ya, sama PP. Sama-sama PP-nya, Pak. Jadi, jadi artinya apa? PP yang 21 ini, tahun 21 ini tidak koheren dengan asas aman, kan? Nah, itu mesti kan di situ aja. Jadi kan bisa ditarik ke asas. Jadi memang ini PP 21 itu koheren dengan sistem pendaftaran publikasi negatif, tapi tidak koheren dengan asas aman. Jadi ini banyak kontradiktif di aturan ini, banyak persoalan di sini. Nah, dampak dari aturan yang nggak koheren tadi itu tentu tidak mencapai tujuannya, yaitu tidak ada kepastian. Itu kira-kira seperti itu gambarannya, analisisnya seperti itu. Jadi itu Mbak Afifah dipertajam ke situ ya, ada perdebatan antara asas aman, sistem publikasi negatif, kemudian di bawahnya itu ada Permen 18, sebelum sampai itu pasal 19 UPA, pasal 32 PP 2497, kemudian Permen yang 18 dan PP yang tahun 21 itu. Nah, nanti ujungnya kan bahwa aturan ini semua aturan tadi itu bertentangan dengan asas aman. Asas lebih tinggi posisinya di bawahnya ada aturan kan. Tetapi aturan-aturan tadi pasal-pasal tadi lebih koheren dengan sistem publikasi negatif yang memang tidak mengharuskan ada ketelitian sebetulnya. Jadi ya harus teliti tapi tidak seteliti itu. Jadi memang itulah. Jadi rekomendasinya apa? Mbak Afifah, rekomendasinya apa? Gimana, Pak? Rekomendasimu dengan situasi ini, kami harapkan banyak tempat tidak hanya di Sragen. Rekomendasi seharusnya itu, Pak, kantor pertanahan dan pihak kelurahan itu lebih teliti dalam melaksanakan penelitian. Apakah mungkin dalam waktu 14 hari itu? Enggak mungkin, Pak, itu terlalu cepat. Mungkin kan? Ya. Kalau nggak mungkin, artinya waktunya diperpanjang. Itu kan, jadi sebetulnya titik kuncinya itu di penetapan batas kan, sama pembuktian itu. Penetapan batas. Kontradiktor eliminasinya nggak jalan.
nggak bisa mengumpulkan orang berbatasan yang komputer berbatasan langsung ambil data buku C kan biasanya gitu. Iya, karena sudah selesai di situ. Artinya sudah jelas kalau buku C itu tidak valid. Ya, memang disitulah karena waktu yang pendek dikejar Pak Presiden untuk segera jadi, kepala kantor siap-siap itu sudah ambil buku C jadi sertifikat meskipun tidak berbasis hukum. Itu kan sebenarnya seperti itu. Itu sebetulnya menakutkan kepala kantor pertanahan se-Indonesia. Karena kalau nanti ini banyak kemungkinan kalau itu nanti masih dialih waris tidak apa-apa, tapi kalau sudah melibatkan pihak ketiga, melibatkan bank, ada catat ganda. Iya, ada satu Pak itu di Sragen. Pidana. Jadi bisa notarisnya kena, bisa PPAT-nya ya, bisa kantornya itu jadi di Semarang. Nah, jadi itu yang ada. Maksudnya salahnya apa? Salahnya rekomendasinya. Rekomendasinya seharusnya satu itu pada waktu penetapan tanda batas itu para pihaknya hadir, waktunya lebih diperpanjang, dan pihak desa dan kepala kantor tidak hanya mengacu pada buku C desa atau keterangan para pihak saja. Lebih tegasnya harus kan merevisi PP itu kan yang 21 itu supaya minimal dikembalikan sesuai dengan yang PP 2497 karena yang 24 yang 30 hari kerja saja masih belum cukup itu diperpendek lagi kan begitu. Jadi kan biar konsisten dengan simbol. Jadi peraturan tadi yang kontradiktif, ada asas aman, ada sistem publikasi negatif, aturan-aturan tadi kemana. Dan sebetulnya Mbak Afifah, kalau nanti jadi Menteri Agraria, sebaiknya sistem negatif ini dipertahankan atau dirubah jadi positif? Jadi positif Pak, biar jelas. Ya, jadi supaya memberikan kepastian hukum ya mau nggak mau harus menggunakan sistem publikasi positif. Ya, memang ini kan menurut saya agak gegabah. Nanti di 24 diuji coba ya, tahun 24 diuji coba di beberapa kanta akan menggunakan publikasi positif. Asumsinya dengan PTSL datanya lengkap. Di Solo Raya ini kan nanti kalau nggak salah Solo ya. Meskipun versi kantor pertahanan Solo itu lengkap, tapi sumber saya yang lain mengatakan itu juga berbahaya juga datanya, data fisik dan data yuridisnya juga tidak memadai untuk sistem publikasi positif. Jadi sistem publikasi positif itu sudah harus bisa dilaksanakan kalau ada apa salahnya. Data fisik dan data yuridis yang sudah memadai. Itu sudah bagus. Atau dengan kalau kebijakan Pak Jokowi yang bagus, one map policy itu kalau itu sudah jadi, itu baru siap menurut saya. Jadi kalau one map policy belum satu peta, kita itu ada 3 peta ya, beda-beda semua. Alat yang digunakan peta, alat pemetaannya beda, skalanya, kemudian hasilnya juga beda-beda. Kalau diturunkan ke bumi itu selisihnya bisa 1 kilo sampai 5 kilo sepanjang garis itu. Kan berbahaya sekali sebetulnya. Maka logikanya nggak ada lembaga asuransi yang mau terlibat dalam sistem publikasi positif. Dia nggak mau ambil risiko ganti kerugian kalau itu. Jadi yang pertama, jadi disarannya tadi publikasi positif, segera database diperkuat, gitu kan, sama itu 1 peta segera diwujudkan 1 peta. Ya, itu kebijakan yang bagus. Mudah-mudahan segera terwujud. Itu saja mungkin dari saya, Prof. Ayu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Semangat ya, Mbak Afifah dipertajam tadi. Ya, Pak Lego. Baik, terima kasih Pak Dr. Lego. Mbak Afifah, sudah dikomentari tadi ya dari Pak Lego ya? Masukan-masukannya ya, terkait dengan apa tadi, asas aman, kemudian negatif ya. Ya baik, jadi sudah semua memberikan masukan
terakhir Ibu, pada prinsipnya tadi saya pembimbing ya Mbak ya, masukan-masukan yang disampaikan Pak Lego, kemudian itu menjadi catatan, kemudian tadi dari Bu Suni, Pak Jatiko, nanti kita diskusikan mana-mana yang nanti bisa diakomodir, kemudian dari Ibu Mbak, nanti cek lagi itu baik, terutama tulisan abstraknya ya, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau sertifikat ganda itu bukan dual sertifikat ya, duplicated certificate ya. Nanti ada beberapa bahasa yang belum tepat ya untuk mentranslate. Nanti dicek kembali penggunaan bahasa Inggrisnya supaya lebih baik ya. Kemudian juga tentu tadi mungkin lebih diperkuat di latar belakang ya, tadi masukan dari Pak Jatmiko ya. Ini menjadi penguatan dari tesis ini. Ya, secara umum sudah lumayan baik ya Mbak ya. Terakhir mungkin ini jurnalnya ya Mbak, Ibu ingatkan untuk syarat ujian. Ya. Sudah kemarin, Prof. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Semangat ya, segera diperbaiki masukan dan konsultasi ya. Bisa tinggalnya di mana ini Mbak? Di Sragen. Mbak Ali. Di Sragen ya. Nanti bisa WA atau datang ke kampus kalau memungkinkan ya. Karena Omikronnya ini cukup tinggi sekarang, jadi yang pasti segera diperbaiki ya masukan-masukan tadi, kemudian nanti dikonsultasikan pada pembimbing. Mungkin itu saja. Mohon nilainya sudah ya Mas Wawan. Mas Wawan. Iya sudah Bu, sudah saya kirim. Dikirim ya, oke. Ya, baik. Baik. Skor sidang ujian seminar hasil tesis, Saudara Alifah Fitri Rahmatillah, dengan judul Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap atau PTSL di Kabupaten Sragen. Saya cabut untuk membacakan berita acara sidang ujian seminar hasil tesis. Berdasarkan sidang ujian seminar hasil tesis yang ditandatangani oleh kami berempat, saya Dr. Lego Parjoko, Dr. Jatmiko Anom Husodo, Dr. Suni Umul Firdaus, Saudara mahasiswa Alifah Fitri Rahmatillah, saudara dinyatakan lulus dengan perbaikan ya, dan dengan nilai A. Selamat, saudara. Ya, segera melakukan konsultasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang telah mensodakohkan waktu, tenaga, dan pikiran. Pak Lego, Pak Jatmiko, Bu Suni, dan Pak Hermawan yang membantu untuk terlaksananya sidang pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jat, Mas Wawan, selamat Mbak Alifah dan teman-teman. Terima kasih. Izin lab. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lego, Pak Jatmiko, dan Bu Sani. Terima kasih Bu Suni, matur nuwun. Terima kasih Bu Suni, Pak Jatmiko, Pak Lego.